Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Mempersembahkan kali ini siang ini kita akan melanjutkan presentasi saling ngajar dan mengajar urut sesuai dengan bagian masing-masing seperti biasanya. Nah, hari ini sebelum kita mulai kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing supaya lancar sampai nanti pulang maksudnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk yang pertama kali presentasi, saya serahkan ke Bu Puji, silahkan. Bagian PIC Product, INET, dan ACC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Dwi Pangeswati. Saya di Pulsa 21 bagiannya di divisi purchasing. Materi hari ini yang saya ingin sampaikan adalah pengertian purchasing dan tanggung jawab untuk bagian purchasing. Apa itu purchasing? Jadi untuk purchasing sendiri adalah sebuah divisi atau posisi di suatu perusahaan yang bertugas untuk membeli barang atau jasa dari pihak ketiga yang disebut vendor atau distributor. Jadi kalau misalnya di bagian purchasing sendiri ini, saya adalah tim yang untuk membeli kebutuhan yang ada di perusahaan. Jadi contohnya ada paket internet data, terus ada aksesoris, terus ada produk unik, kayak gitu. Terus poin yang kedua, ada apa saja tanggung jawab bagian purchasing. Di sini ada 6 poin penting tanggung jawab bagian purchasing. Poin pertamanya, memastikan kebutuhan perusahaan yang harus dibeli. Artinya, di sini adalah paham atas segala kebutuhan produk yang akan dipenuhi. Contoh, produk unik atau botol. Dicek dulu, dianalisa tingkat minat customer untuk produk tersebut itu seberapa. Terus kira-kira setelah produk itu launching atau sudah masuk toko, kira-kira itu produknya bisa tembus di penjualan itu kuantitinya berapa, kayak gitu. Terus poin kedua, memastikan setiap pembelian sudah disetujui. Artinya, setiap pembelian produk sudah dalam analisa bersama. Contoh, kalau misalnya nih ada produk baru atau brand baru, dan produknya itu produk aksesoris, hand-free, itu wajib dianalisa oleh ahlinya. Kalau misalnya itu aksesoris. Jadi, misalnya nih, kalau aku mau pulaan brand baru atau mau pembelian di brand baru, itu aku wajib ajak tim produk aksesoris area, itu diseleksi produknya dari sampel-sampel yang dibawa oleh pihak suppliernya. Jadi contoh suaranya itu bagus apa enggak, terus suaranya itu bass apa enggak, desainnya itu menarik apa enggak, terus ketika penggunaan itu di telinga itu sakit apa enggak. Itu poin kedua. Poin ketiga untuk tanggung jawab penting bagian purchasing adalah memastikan bahwa barang tiba dengan kondisi baik dan tepat waktu. Yang artinya selalu dipantau atau konfirmasi pengiriman dan paham estimasi kedatangan produk.
Karena jika ada keterlambatan produk, maka akan berpengaruh dengan kondisi outlet. Contoh stok kosong atau menyebabkan customer tulisannya nggak kelihatan. Agak dibesarin. Poin ketiganya. Sudah. Ya, langsung ketiga itu. Ya, yang ketiga tuh agak. Nah, sudah. Saya ulangi ya di poin ketiga, memastikan bahwa barang tiba dengan kondisi baik dan tepat waktu. Artinya selalu paham dan konfirmasi pengiriman. Dan paham estimasi kedatangan produk, karena jika ada keterlambatan produk, maka akan berpengaruh dengan kondisi outlet, stok kosong, dan menyebabkan customer kembali. Contoh, tim pihak purchasing itu wajib minta bukti pengiriman ekspedisi atau resinya. Yang kedua, hubungi pihak ekspedisi. Artinya kalau misalnya kita pakai kargo, itu kan biasanya nggak bisa di-tracking ya, via cek resinya. Nah, itu bisa dihubungi. Jadi minta nomor kargonya, kayak gitu. Kita hubungi sendiri, kita tanyakan kira-kira nomor resi tersebut itu datangnya kapan, kayak gitu. Terus yang terakhir ada tracking resi. Contohnya kalau misalnya pakai Shopee, pakai JNT, itu biasanya kan ada tracking resinya, kayak gitu. Poin keempat. Menjaga hubungan baik dengan pihak distributor atau vendor. Hal ini sangat penting di bagian purchasing karena vendorlah yang dapat memenuhi kebutuhan. Menjaga hubungan baik dengan pihak distributor atau vendor ini adalah kebutuhan yang sangat-sangat penting atau tanggung jawab yang sangat penting karena yang mensupport segala bentuk baik itu produk, terus pembayaran, terus kita bisa dapat special price dan program-program dan lain-lain. Itu wajib. Poin kelima, mediasi pembayaran dan memastikan pembayaran tepat waktu. Setiap vendor atau distributor memiliki jatuh tempo pembayaran yang berbeda-beda. Sehingga sebagai bagian purchasing wajib paham, mediasi atau negosiasi dan komunikasi dengan baik. Contoh, setor selalu bukti pembayaran ke pihak admin vendor. Jadi setiap kali pembayaran, misal dari pembayaran pertama atau nota pertama itu dibayarkan di tanggal berapa, kita wajib setor bukti pembayarannya, biar dari pihak vendornya itu paham kalau misalnya nota yang pertama milik Pulsa 21 dengan kode ini sudah dibayarkan lunas. Dan jika suatu saat ada kendala pembayaran itu wajib menginformasikan, mungkin menanggapinya baik dari telepon atau WA itu dikonfirmasikan kalau misalnya kita ada pembayaran telat atau pembayarannya bertahap, contoh cicilan pertama atau yang kedua nanti dilunasi kayak gitu. Untuk poin terakhir adalah dokumentasi invoice, faktur, purchasing dan purchasing orderan. Mengarsip semua invoice dari semua vendor atau distributor sesuai tanggal datang produk dan file setiap bulan. Hal ini adalah tanggung jawab sangat penting untuk bagian purchasing. Tujuannya, jika ada selisih pembayaran atau jumlah nota, bisa menjadi acuan pengecekan oleh finance. Jadi, setiap bagian purchasing wajib memiliki filing setiap bulan atau kedatangan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal akhir, terus nanti cocokan nota atau nanti cocokan pembayarannya itu wajib. Sekian presentasi materi dari saya, terima kasih.